Presiden direktur menjalankan perusahaan tapi tidak bisa mempekerjakan pengasuh anak. Setiap hari hanya bisa membawa anaknya ke kantor sendiri. Tanpa pengalaman mengasuh anak, dia kebingungan melihat putrinya menangis tanpa henti dalam pelukannya. Bayi perempuannya yang baru berusia 3 bulan sudah membuat belasan pengasuh pergi karena tidak tahan melihat anak terus menangis. Presiden direktur pun memerintahkan asistennya untuk segera menemukan ibu kandung anak itu. Saat itu seorang wanita yang berpengalaman dalam mengasuh anak melihat anak menangis, lalu dengan sukarela menawarkan diri untuk membantu. Presiden direktur pun langsung menyerahkan anak itu kepadanya. Tak disangka wanita itu hanya menepuk-nepuk pelan punggung bayi. Anak itu langsung berhenti menangis. Semua orang yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut. Saat itu juga Presiden direktur merasa wanita itu terlihat familiar, lalu mulai curiga bahwa wanita itu adalah ibu kandung anaknya. Ia pun segera memerintahkan asistennya untuk melakukan tes DNA, dan hasilnya benar-benar sesuai dengan dugaannya. Ternyata 1 tahun yang lalu, Presiden direktur diberi obat di sebuah hotel. Wanita itulah yang mengantarnya kembali ke kamar. Namun efek obat tiba-tiba muncul, dan mereka pun tanpa sengaja melakukan hubungan 1 malam. Setelah kejadian itu, wanita tersebut menghilang tanpa jejak. Tak diketahui bahwa wanita itu sebenarnya adalah mahasiswi tingkat 3 yang bekerja paruh waktu. Karena kondisi keluarga yang biasa saja, ia merasa dirinya dan Presiden direktur berasal dari dunia yang berbeda. Ia pun menganggap kejadian malam itu sebagai sebuah kecelakaan. Namun tak disangka dirinya hamil setelahnya. Saat hendak melahirkan dan harus ada tanda tangan wali, wanita itu akhirnya memberanikan diri menelepon ibunya. Tak disangka dalam perjalanan ke rumah sakit sang ibu mengalami kecelakaan. Tertabrak mobil mewah yang melaju kencang dan terpental beberapa puluh meter. Saat itu juga perut wanita tersebut mulai terasa sakit hebat. Dia tidak sempat lagi mengurus ibunya di ujung telepon. Dengan panik mencoba memanggil dokter. Namun suara lemah minta tolongnya tak terdengar dari dalam kamar mandi. Hingga suara tangis bayi terdengar nyaring. Barulah para perawat datang untuk memeriksa. Setelah ditangani secara sederhana oleh rumah sakit, wanita itu segera membawa anaknya keluar dari rumah sakit. Karena mendapat kabar bahwa ibunya sedang kritis dan hampir meninggal. Apalagi si penabrak melarikan diri. Wanita itu pun tak punya pilihan lain. Akhirnya ia meletakkan bayi itu di depan rumah Presiden direktur. Dengan harapan Presiden direktur akan mau merawatnya. Baru saja dia pergi, Presiden direktur dan kakeknya mendengar suara tangisan bayi dan keluar melihat. Kakek yang selalu ingin punya cicit sangat gembira melihat bayi itu. Langsung menyangka bahwa itu adalah anak kandung Presiden direktur. Saat itu Presiden direktur teringat wanita yang ditemuinya 10 bulan lalu. Lalu segera menyuruh asisten untuk melakukan tes DNA dirinya dan bayi itu. Dan hasilnya menunjukkan bahwa bayi itu benar-benar putrinya. Presiden direktur sangat senang dengan hasil itu. Lalu menyuruh asisten untuk mencari keberadaan ibu dari anak itu lewat sampel darah yang ditinggalkan. Sementara itu, ibu wanita itu akhirnya tidak bisa diselamatkan. Biaya melahirkan dan biaya rumah sakit menghabiskan semua uang wanita tersebut. Sampai-sampai ia tidak sanggup membeli makam untuk ibunya. Untung saja seorang dosen di kampus merasa kasihan, lalu mengenalkannya ke sebuah perusahaan besar. Tanpa diketahui, perusahaan itu adalah milik Presiden direktur. Saat itu kakak tingkatnya mengatakan, pekerjaan yang ia atur memang tidak sesuai jurusan, tapi gajinya $10.000 per bulan. Mendengar itu wanita tersebut langsung bersumpah akan bekerja keras untuk membeli makam ibunya. Saat itu anak kembali menangis lebih keras. Presiden direktur terlihat sangat panik di sampingnya. Kakak tingkat merasa ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kemampuan. Langsung mengatakan bahwa dia sudah punya 2 anak, dan bisa mencoba menenangkan bayi itu. Namun setelah menggendong bayi tersebut, tangisannya justru semakin keras. Wanita itu tak tega melihat anak terus menangis. Akhirnya memberanikan diri untuk mencoba menenangkannya. Kakak tingkat melihat hal itu langsung memarahi wanita tersebut. Lalu meminta maaf pada Presiden direktur. Mengatakan bahwa wanita itu baru masuk hari ini dan belum